laili pada waktu malam itu ahsanun nasi lebih bagusnya manusia. Apanya? Wajahnya. Apa wajahnya? Ya Ali, yuhai Ali, idza kabarta ketika takbir siapa kamu? Ketika takbir siapa kamu li sholati untuk sholat? Fafarij maka bengganglah kamu. Fafarij maka bengganglah kamu. Asabi'aka pada jari-jari kamu. Asabi'aka pada jari-jari kamu. Warfa' dan mengangkatlah kamu. Warfa' dan mengangkatlah kamu yadaika pada dua tangan kamu. Hadwa mangkibaika, halnya menyamai dua pundak kamu. Halnya nganceri dua pundak kamu. Wa idza kabarta dan ketika takbir siapa kamu? Wa idza kabarta dan ketika takbir siapa kamu? Fadha' maka meletakkanlah kamu yaminaka pada tangan kananmu, ala shimalika atas tangan kirimu. Ala shimalika atas tangan kirimu. Tahta suratika di bawah udelmu. Tahta suratika di bawah udelmu atau pusarmu. Wa idza raka'ta dan tatkala rukuk siapa kamu? Wa idza raka'ta dan tatkala rukuk siapa kamu? Fadha' maka meletakkanlah kamu yadaika pada dua tanganmu. Yadaika pada dua tanganmu ala rukbatika di atas lutut kamu. Ala rukbatika atas lutut kamu. Wa farij dan bengganglah kamu. Benggang itu apa? Ya, benggang. Dan bengganglah kamu baina asabi'ika di antara jari-jari kamu. Di antara jari-jari kamu. Di antara jari-jari kamu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di fasal ini adalah menerangkan tentang wudu dan sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali istaqsi isbaghal wudu. Hai Ali, pesannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, ngatokno siro atau sungguh-sungguhlah di dalam kesempurnaan wudu, ya. Sungguh-sungguhlah dalam kesempurnaan wudu. Kenapa kok begitu? Fa innahu syatrul iman. Karena wudu suci itu adalah separuh daripada iman. Jadi separuh daripada iman. Wudu itu sebagian daripada iman. Suci. Maka amalan wudu ini sangat utama. Sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu an itu sandalnya itu sampai terdengar di surga. Ya. Padahal beliau masih hidup di dunia. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau melakukan, kan setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, beliau kemudian berkunjung ke surga, ke neraka. Ke neraka dulu baru ke surga, kan? Nah, di surga itu beliau mendengar suara terompah, suara sandal. Tapi beliau hafal sekali, ini sandalnya sahabat saya Bilal. Terdengar sampai surga sandalnya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah turun ke dunia lagi, beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal itu, ya Bilal, kamu punya amalan apa yang istimewa?
Tidak ada ya Rasul, biasa saja. Saya sholat, ya sholat biasa. Malam ya saya sholat biasa saja. Yang benar saja. Saya mendengar suara sandalmu di surga. Kamu pasti punya amalan istimewa Pak Bilal. Oh, itu ya Rasul. Saya usahakan selalu menjaga wudhu. Ketika wudhu ketika batal segera wudhu lagi. Batal lagi wudhu lagi. Batal lagi wudhu lagi. Terus. Jadi dijaga wudhu. Setelah wudhu itu saya sholat 2 rakaat. Nah itu mafhumatis begitu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat namanya sholat syukrul wudhu. Nah, menjaga wudhu ini sangat utama sekali. Bening, mukanya bening, hatinya bening, pikirannya bening. Itu kalau orang yang biasa menjaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi, gitu. Nah, tuh. Bahkan mandi juga begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam itu mandi 40 kali. Padahal waktu itu sangat dingin. Beliau itu sangat menjaga wudhu. Jadi malam itu duduk ketiduran mimpi ingzal ya. Nah, akhirnya bangun mandi. Setelah mandi duduk lagi, terkantuk lagi, mimpi lagi, mandi lagi, enggak ditunda-tunda itu mandinya. Jadi kalau sudah bangun ingzal itu segera mandi, jangan ditunda sampai subuh. Ini itu tidurnya jam 12. Ya begitu bangun segera mandi. Itu kalian sampai pagi ya udahnya. Ini harusnya begitu hadas besar langsung mandi sampai 40 kali itu satu malam. Waktu itu masa coro bahasanya mongso bediding itu mongso dingin, musim dingin lah, tapi tetap dilaksanakan aja. Nah ini pentingnya menjaga daripada wudhu ya. Kalau ada air banyak itu bagaimana menjaga wudhu, karena wudhu itu adalah syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fatusrifil ma'. Tapi kalau wudhu juga jangan berlebih-lebihan dalam memakai air ya. Walaupun air itu banyak tapi nggak boleh berlebih-lebihan kalau wudhu. Kalau wudhu itu ya secukupnya. Kalau berlebih-lebihan malah nggak boleh. Walaupun air itu di laut, walaupun wudhu di laut, jangan terus mau dihabiskan satu laut itu. Cukup sedikit pelan-pelan. Keran itu kalau bisa jangan terlalu besar, ya kecil pelan tapi cukup. Namanya hemat, berhemat dalam berwudu. Sunnah ini. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu. Ini secukupnya, jangan biar. Wah. Nah, ini jadi ketika kita berwudu, pesannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala tusrif fil ma', maka jangan berlebihan di dalam memakai air. Inilah pesan-pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Selanjutnya yang tadi kita baca, man irtasala ya Ali, man irtasala yaumal jum'ah wa faradallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Siapa yang mandi Jumat, maka Allah ampuni dosa dia dari Jumat kepada Jumat yang akan datang. Ini mandi Jumat. Jadi kalau mandi Jumat diniati, ada niatnya. Kenapa? Kita itu perlu niat mengikuti Nabi itu loh. Kalau ada niat mengikuti Rasulullah SAW itu semua jadi amal. Ya. Tapi kalau nggak ada niat, ya tidak jadi apa-apa. Mandi biasa saja. Nah, niat, maka niatnya itu ada. Kemarin sudah kita bahas niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi itu ya. Menyengaja sesuatu dibarengkan dengan mengerjakan suatu itu. Jadi kalau niat di mandi Jumat ya sambil mandi pure
nawaitu huslal jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Ini itu ya. Mulutnya, hatinya aku niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau niatnya kita sunnah, kita niatnya itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jadi pahala. Maka tidak sia-sia selama 24 jam, karena Rasulullah hidup kan juga sama 24 jam kan. Beliau melakukan apapun, kita niat apapun karena mengikuti cara dan sunnah Rasulullah, jadi pahala semua. Bahkan tidur saja jadi ada nilai amalnya. Kenapa? Karena sunnatalillahi ta'ala, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tidur di WC aja berpahala. Kenapa? Masuk WC, mendahulukan kaki yang kiri di dalam WC, tidak ngobrol di dalam WC, tidak chat-chatan dalam WC, tidak telepon-teleponan di dalam WC, tidak meludah di dalam WC, tidak melihat-lihat ke langit di dalam WC, tidak melihat-lihat ke matahari di dalam WC, tidak berbicara di dalam WC, tidak salam. Setelah itu cebok, ceboknya juga bersih. Kemudian setelah cebok keluar dari WC, mendahulukan kaki yang kanan. Setelah keluar dari kaki kanan dari WC, berdoa, doanya apa? Ghufranaka Allah, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Di WC aja jadi ibadah. Kenapa? Karena mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau walaupun sama itu loh, walaupun itu amalannya sama, tapi niatnya tidak mengikuti Nabi, yang tidak jadi. Jenggot-jenggotan ya kan? Nah, kalau niatnya cuman aku dan keren kayak Faiz kayak kan. Ada Faiz jenggotan kok keren, aku tak niru. Kalau niatnya niru ya oleh sunai Faiz kuwi. Ya kan? Tapi kalau ini semata-mata karena Rasulullah memerintahkan, peliharalah jenggot-jenggotmu, cukurlah kumismu, kan begitu. Itu sabda Nabi. Saya ingin mengikuti apa yang menjadi sabda Nabi. Ini jadi sunnah berpahala. Jadi tinggal niat ya. Niat itu penting. Niat itu menentukan segala amal. Kalau kita tidak ada niat ya, amalnya tidak akan jadi. Maka penting sekali ketika mandi Jumat kita niat, saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allahnya itu. Wa ja'ala dzalika tsawaban, dan menjadikan dosa-dosa yang gugur pada Jumat, antara dua Jumat itu dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak lumayan itu ya kan? Kita mandi satu Jumat itu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan pahala, diganti menjadi pahala. Wa thaqala ala mizanihi, dan diberatkan timbangannya di mizan. Nanti ketika amal itu ditimbang, dua amal ditimbang, ini amal baik, ini amal buruk. Amal yang baik itu diberatkan oleh Allah, seret. Wah, ini sehingga amal buruknya hilang itu. Maka innal hasanat yudhibnas sayiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan perkara-perkara yang buruk. Kita amal jelek, dosa-dosa kecil, ya kan? Dosa-dosa kecilnya, maka kita ikuti dengan wudhu, kita ikuti dengan mandi, kita ikuti dengan sholat, kita ikuti dengan amal-amal kebaikan, maka kejelekan-kejelekan itu insya Allah akan hilang. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kemudian mana yani alaika bisiwak fa fihi arba'atun asyruna fadilatan fid dini wal badan. Wahai Ali, tetaplah kamu bersiwak. Wah, ini penting. Siwak kita ingatkan lagi ya, siwak. Bersiwak itu bersugi, gosok gigi. Ini penting. Kecuali kalau pas bulan Ramadan seperti ini, puasa, pas puasa ba'da zawal, setelah zuhur, setelah masuk waktu zuhur, nah itu maka kita tidak disunahkan bersiwak, bahkan makruh ya. Kenapa? Karena bau bacinya abab itu apa bahasa Indonesianya Pak?
Bau mulut. Nah, bau mulut. Orang yang berpuasa bau nggak enaknya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah. Dalam pandangan Allah itu lebih disukai oleh Allah daripada minyak misik yang wangi sekali. Jadi pede aja kita, baunya nggak enak, kamu puasa ya ini mau minyak misik, nah gitu. Ini baunya lebih disukai oleh Allah, ini lebih hebat daripada baunya minyak misik nanti. Makanya kalau puasa setelah zuhur makruh kita bersiwak atau gosok gigi. Bersiwak itu sebelum zuhur, gosok. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, rakaatani bisiwak, 2 rakaat sholat kita bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak bersiwak. Jadi 2 rakaat tapi pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang kalian lakukan dengan tanpa bersiwak. Maka pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bisiwak, tetaplah kamu wahai ani dengan selalu bersiwak. Karena sesungguhnya siwak itu di situ ada 24 fadilah, 24 keutamaan. 24 keutamaan di dalam agama maupun di badan. Di badan manfaat ada fadilahnya. Bersiwak itu ya giginya jadi bersih, enggak sakit gigi, ya kan? Hilang kuning-kuningnya, memudahkan dalam mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, ini yang paling sangat utama, ya kan? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin surga. Karena jelas dia muslim. Kalau akhir hayatnya tidak, belum tentu. Kadang-kadang orang itu kayaknya namanya muslim tapi yang kita khawatirkan kadang-kadang ada perbuatan murtad, ya kan? Nah, tapi kalau akhir ucapannya la ilaha illallah sudah jelas itu mati dalam keadaan muslim. Nah, bersiwak itu diantara keutamanya itu. Kemudian untuk agama itu pokoknya 24 kebaikan yang ada pada siwak tersebut. Ya'ni alaika bis salat fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, sholatlah di waktunya, karena sungguhnya sholat itu adalah kepala setiap keutamaan. Di kepalanya setiap keutamaan itu sholat, dan punuknya setiap ibadah. Punuk itu tanda besar, tanda penyimpanan lumbungnya setiap ibadah. Ada lumbungnya atau ada tempat nyimpannya, itu sholat. Semua amal itu disimpan oleh sholat. Sering kita contohkan itu orang yang amal yang lain dilakukan tapi sholat tidak dilakukan, itu laksana orang yang menimba air pakai ember tapi ember belakangnya bocor. Timba dikerek terus sampai di atas, airnya habis apa masih kira-kira? Habis. Turunkan lagi, tarik lagi, habis lagi, turunkan lagi, tarik lagi, habis lagi. Ini kan orang nggak sehat kalau begini kan. Seharusnya dia tempel dulu itu ember, sehingga kalau sudah rapat embernya baru turunkan, naikkan sudah ada isinya. Begitu juga amal-amal yang lain. Sholat itu laksana embernya. Kalau amal-amal yang lain dilakukan tapi sholat itu tidak dikerjakan, bolong-bolong seperti ember bolong, ya kan? Dilakukan terus, yang lain sholatnya tidak, itu ngawos saja, mana amalnya nggak ada. Nah, itu. Nanti di hadapan Allah sama seperti itu. Ya Allah, mana amal saya ya Allah, sedekah saya dulu mana ya Allah? Lu bolong, bocor, nggak nampak lagi. Nah, maka
Pesan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau berpesan, alaika fi awqatiha, salatlah alaika bis salati fi awqatiha, salatlah di waktunya. Nah, sungguhnya itu adalah kepala dari semua keutamaan. Ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Wahai Ali, malaikat Jibril itu berharap menjadi anak Adam. Kepingin jadi manusia gara-gara 7 macam. Jadi malaikat Jibril pengen jadi manusia gara-gara 7 macam. Apa? As-sholawatil khamsi, yaitu sholat 5 waktu yang pertama. Karena begitu besar fadilahnya sholat 5 waktu, sehingga malaikat Jibril pengen berharap tamani, tapi tamani itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin, ini ya. Mengharap agar menjadi manusia. Yang pertama sholat 5 waktu itu kepingin. Ma'al imam, artinya beserta imam, karena adanya sholat berjamaah, adanya sholat 5 waktu beserta imam, itu sehingga malaikat Jibril pengen jadi manusia. Ya, lah kita sudah manusia, kok malah pengen sudah manusia, sudah ada sholat 5 waktu beserta imam, ada sholat jamaah, kadang-kadang ya nggak kepingin, nggak apa itu kan. Yang malaikat Jibril aja pengen jadi manusia biar bisa sholat berjamaah. Kemudian wa mujalasatil ulama, dan duduk di majelis ulama. Ini penting sekali, duduk di majelis ulama, karena siapa yang bergaul dengan ulama maka akan tambah ilmu. Siapa yang bergaul dengan seseorang maka sifatnya itu akan menular, ya. Siapa yang bergaul dengan orang yang soleh, maka pasti orang tersebut akan bertambah sifat semangat ibadahnya. Kalau kalian bergaul dengan ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli sholat, ahli ibadah, ini kalian bergaul begitu, maka kepingin, dia kok bisa ya sholat malam, dia kok bisa ya baca Quran, dia kok bisa seperti itu, maka akan semangat ibadahnya. Siapa yang bergaul dengan orang yang orang fasik, orang pelaku dosa, maka dia akan punya keinginan untuk melakukan dosa itu. Karena strumnya kecil kita kan. Kalian bergaul dengan orang yang fasik, dengan pelaku judi, pemabuk dan sebagainya, tiap hari ketemu. Pertamanya ingin melarang kan gitu. Yang Bani Israel dilaknat oleh Allah kan begitu. Pertama ingin melarang, besok hari ketemu lagi sama yang begitu lagi, sudah enggak ajalah, biar ajalah santai. Terus besok lagi dia malah bergaul, kumpul bersama dan bisa minum-minum bersama. Disitulah Allah turunkan azab, karena bersatunya udah ada, enggak risau lagi dengan kemungkaran. Yang kedua, barang siapa yang bergaul dengan wanita, laki-laki kok seringnya bergaul dengan wanita, maka akan timbul pengen berbuat maksiat. Nah ini, maka kan dibatasi kan bergaul dengan wanita. Ketika sekolah sajalah, belajar bersama nggak ada itu laki-laki wanita, laki-laki perempuan, jangan ada belajar bersama, itu nggak ada. Dibatasi waktu sekolah aja. Kalian kalau nggak sekolah udah itu aja, karena darurat sebenarnya. Kalau ada tempatnya ya bisa, cuman karena belum ada tempatnya, jadi belum dipisah. Karena saya bergaul dengan wanita, lama-lama lihat witing tresno suwa kulino dan sebagainya, itu akhirnya jadi maksiat. Nah, ini. Siapa bergaul dengan orang kaya, maka dia akan timbul kepingin punya harta yang banyak. Siapa bergaul dengan orang yang miskin, maka dia akan timbul rasa syukur kepada Allah. Nah, ini bergaul dengan orang miskin, duduk di rumahnya, alhamdulillah saya kok nggak seperti ini ya. Mak ada minum? Nggak ada, nggak punya gula. Masya Allah, alhamdulillah saya kok punya gula ya. Ini kenapa? Bergaul dengan orang yang
miskin, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka bergaul dengan pejabat, sana sini bergaul dengan dia akan menimbulkan sifat sombong, ya kan? Jangan macam-macam sama saya kawannya itu, pejabat itu. Nah, ini siapa bergaul dengan ulama maka akan tambah ilmu. Maka ini tadi alaika apa? Wa mujalasatil ulama, dan majelis ulama. Wa yadatul marid, dan tilik wong loro. Nengok orang yang sakit, ada nih orang sakit, peduli ada orang sakit, bagaimana kita tengok, kasih kabar gembira, besarkan hatinya, berikan rasa optimis, nah itu, dan nasihati. Kemudian dan mengiringi jenazah, terus memberi minum orang yang haus. Kemudian mengislah bainal itsnain, di antara dua orang. Nah ini. Kemudian ikramul jar, memuliakan tetangga. Kemudian wal yatim, dan anak yatim. Nah inilah 7 yang sampai menyenangkan malaikat Jibril ingin menjadi manusia gitu. Tadi sampai mana? Oh, dari bawahnya ya. Ya Ali sholli bil laili walau ka halbi syatin. Wahai Ali, sholatlah malam maupun cuman kayak orang yang mengepuh susu kambing saja, walaupun cuman sebentar, maksudnya. Walaupun 2 rakaat, sholatlah malam. Bangunlah malam, sholatlah walaupun sebentar, walaupun cuman 2 rakaat saja misalnya. Nah, itu. Tapi lakukan saja. Kalau nggak bisa dengan berdiri kok ngantuk sekali, ya sambil duduk bisa juga. Tapi lakukan saja. Walau ka halbi syatin. Tsumma qala fal musalli bil laili wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanallah.